Di jantung Afrika Timur, tepatnya di utara Tanzania, dekat perbatasan Kenya, terbentang sebuah danau yang seakan berasal dari dunia lain. Namanya adalah Danau Natron. Jika mendengar kata danau, yang terbayang biasanya adalah air yang jernih, pepohonan rindang di sekitarnya, atau perahu yang mengapung tenang. Namun, Natron sama sekali berbeda. Permukaan airnya bisa berwarna merah darah, jingga menyala, bahkan perak berkilau, tergantung cahaya matahari. Suhunya dapat menembus lebih dari 60 derajat Celcius dengan kadar pH yang hampir menyamai cairan pembersih rumah tangga. Tempat ini bukan sekedar danau, melainkan laboratorium alam raksasa yang memperlihatkan betapa rapuh sekaligus tangguhnya kehidupan. Bagi sebagian besar makhluk hidup, Natron adalah neraka. Airnya sangat basah, mengandung natrium karbonat dan garam alkali yang dapat mengikis kulit. Bahkan membuat hewan yang tercebur mati seketika. Lebih menakutkan lagi, tubuh-tubuh hewan yang mati di dalamnya tidak membusuk. Mereka menjadi kaku, diawetkan secara alami, seolah berubah menjadi patung batu. Pemandangan ini membuat Natron sering dijuluki sebagai danau kematian. Namun, di balik reputasi menyeramkan itu, Natron juga menyimpan paradoks menakjubkan. Justru disinilah ribuan flamingo kerdil datang setiap tahunnya untuk bertelur. Burung-burung ini memilih danau yang beracun sebagai rumah mereka, karena predator hampir mustahil bertahan di lingkungan sekeras itu. Dari Natron lahirlah generasi demi generasi flamingo yang warnanya merah muda cerah berkat alga yang tumbuh di air alkali. Dengan kata lain, Natron bukan hanya kuburan, ia juga rahim kehidupan. Lebih jauh lagi, danau ini memiliki makna spiritual bagi penduduk lokal, terutama suku Maasai. Mereka menyebut gunung berapi di dekatnya Ol Doinyo Lengai sebagai gunung Tuhan dan percaya bahwa Danau Natron adalah pintu gerbang antara dunia manusia dengan dunia roh. Kisah-kisah mistis, legenda leluhur, dan kepercayaan turun-temurun terus hidup di sekitar perairan ini. Menjadikan Natron bukan hanya situs ilmiah, tetapi juga pusaka budaya dan spiritual. Sejarah, sains, dan mitos bercampur di Natron, menciptakan narasi yang kompleks. Tempat yang mematikan sekaligus menyebalkan, mengerikan sekaligus indah, menakutkan sekaligus memikat. Inilah panggung besar, di mana kehidupan dan kematian berdansa dalam harmoni yang tak terduga. Setelah mengenal sekilas wajah Natron yang penuh paradoks, kini kita perlu menengok lebih dekat pada letak geografis dan kondisi alam yang membentuk keunikannya. Danau ini berada di wilayah Great Rift Valley, sebuah patahan tektonik raksasa yang membelah Afrika Timur dari utara ke selatan. Cekungan besar yang diciptakan oleh aktivitas geologi jutaan tahun lalu, hal inilah yang menjadi rumah bagi Danau Natron.
Keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kekuatan bumi yang terus bergerak, menekan, dan memahat daratan. Di sebelah tenggara danau menjulang Ol Doi Nyolngai, gunung berapi yang aktif yang oleh suku Maasai disebut sebagai Gunung Tuhan. Gunung ini bukan hanya menjadi latar panorama dramatis, tapi juga pemasok utama mineral yang membuat air natron begitu berbeda dari danau-danau lain. Letusan kecil maupun besar yang terjadi secara berkala membawa abu vulkanik serta lava kaya natrium karbonat. Aliran mineral inilah yang kemudian terbawa ke danau melalui sungai-sungai kecil, menciptakan kondisi air yang sangat basah. Inilah sebabnya mengapa natron memiliki kadar pH hingga mencapai angka 12. Level yang hampir mustahil ditoleransi oleh makhluk hidup biasa. Secara ukuran, natron membentang sekitar 57 km panjangnya dan 22 km lebarnya, dengan kedalaman yang relatif dangkal, hanya sekitar 3 meter di bagian terdalam. Kedangkalan ini justru membuat danau semakin ekstrim. Karena lapisan air tidak terlalu tebal, sinar matahari dapat menembus dan memanaskan air dengan cepat. Akibatnya, suhu permukaan seringkali melonjak hingga lebih dari 60 derajat Celcius. Pada musim kemarau, sebagian besar permukaan danau berubah menjadi dataran garam yang keras, berkilau putih di bawah terik mentari. Sedangkan pada musim hujan, air yang mengalir dari sungai Ewaso Miro membawa tambahan mineral, mempertebal lapisan alkali yang sudah ada. Warna permukaan natron pun berubah-ubah mengikuti musim dan intensitas cahaya. Pada saat tertentu, danau tampak seperti cermin perak yang memantulkan langit Afrika Timur dengan sempurna. Namun di waktu lain, ia berubah menjadi lautan merah atau jingga akibat pertumbuhan mikroorganisme seperti alga halofilik yang memproduksi pigmen karotenoid. Pergantian warna ini menjadikan natron bukan hanya danau biasa, tetapi sebuah kanvas alam yang terus berubah, seolah-olah ia bernapas dan hidup mengikuti ritme bumi.